Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi guys, saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini. Kali ini guys, saya tidak memiliki judul ataupun topik yang akan saya bahas terhadap diri kamu, tetapi saya akan mencoba melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah kartu yang akan saya ambil ini terhadap diri kamu akan bersifat positif atau bersifat negatif? Semuanya akan saya berikan terhadap diri kamu. Akan tetapi, lagi-lagi saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi dan gambaran yang akan saya berikan terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan atau suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kamu hanya bisa berencana. Lagi-lagi, yang memutuskan dibalik dari informasi dan perencanaan yang kamu susun adalah Sang Pencipta, guys. Oke guys, kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil nanti guys bisa bersifat resonate, bisa terkadang tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap diri kamu. Bagaimana keputusan kamu? Semuanya tergantung terhadap diri kamu guys. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak, di mana kartu yang saya ambil secara acak tersebut dari tumpukan kartu yang saya pegang. Teman-teman bisa melihat sendiri tadi setiap kartu yang saya ambil satu persatu. Saya tidak mengetahui dan tidak tahu apa informasi yang ada di balik kartu ini, tetapi saya akan mencoba melihat dan menerawang apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu dan apa saja yang sudah kamu terima di kehidupan masa lalu kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama. Informasi apa dan gambaran seperti apa yang akan kamu lakukan untuk kehidupan kamu sekarang ini. Ada muncul kartu Ace of Swords, di mana teman-teman sendiri melihat gambar dari kartu yang saya pegang ini, seseorang yang sedang memegang pedang, di mana pedang yang dia pegang tersebut di atasnya ada suatu mahkota. Dengan kata lain, kartu yang saya pegang ini ada suatu keberhasilan, ada suatu penentuan, ada suatu babak baru yang akan dilakukan terhadap seseorang yang memegang pedang ini. Kenapa saya mengategorikan ke dalam tiga aspek tadi guys?
Karena apabila saya menarik kata pedang, ibaratnya seseorang yang sudah menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, di mana kehidupan di masa lalu dia penuh dengan pembelajaran, penuh dengan rasa sakit hati, penuh dengan suatu jeritan, penuh dengan rasa kepedihan. Dengan hal tersebut yang sudah dia pernah merasakannya, dia menentukan di dalam pemikiran dia untuk kedepannya. Saya tidak akan mau lagi merasakan situasi seperti itu. Nah, kalau saya mengkaitkan kartu yang saya pegang ini terhadap diri kamu, ada suatu hal yang ingin kamu tentukan di dalam kehidupan kamu. Bisa saja hal yang akan kamu tentukan di dalam kehidupan kamu suatu hubungan asmara ini. Dimana ketika kamu bersama seseorang menjalankan suatu hubungan, baik di antara kamu ataupun pasangan kamu tidak menerima atau tidak mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan dan tidak menerima suatu perasaan yang saling menyayangi. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin akan ada suatu keberhasilan yang akan kamu terima ini. Yang dimana ketika kamu melakukan suatu pekerjaan di masa lalu, kamu merasa kamu menunggu kapannya hasil dari pekerjaan saya ini bisa saya nikmatin sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, dengan keluarnya kartu ini guys, kemungkinan harapan kamu itu akan kamu dapatkan. Kalau saya berbicara dari segi hubungan LDR terhadap kartu yang saya pegang ini, ada suatu penentuan di dalam hubungan LDR yang sedang kamu lakukan. Kemungkinan cepat atau lambat ada satu ikatan nanti yang akan serius akan kamu terima. Kalau saya berbicara dari segi hubungan antara suami dengan istri, di mana kehidupan sehari-harinya dia dilalui dengan pertengkaran, perselisihan, atau perdebatan, dengan keluarnya kartu ini kemungkinan akan ada satu keputusan yang akan diberikan antara pihak si A atau pihak si B, di mana keputusan yang akan dia berikan tersebut akan menenangkan pikiran dia dan akan menenangkan batin dia juga. Dengan kemunculan kartu Ace of Swords ini guys, apakah kartu keduanya mendukung atau memang tidak? Wow. Seseorang yang ingin menentukan dalam kehidupannya, tetapi di sisi lain kamu berpikiran ibaratnya ya, kalaupun memang seperti itu ya akan saya jalankan. Ya ibaratnya guys, terhadap kedua kartu ini, kamu ibaratnya seperti air mengalir. Karena ada muncul kartu unsur air di sini. Apakah memang diri kamu untuk saat ini memang ada unsur kesensitifan terhadap kisah-kisah kamu di masa lalu yang membuat diri kamu, saya sudah capek menghadapi orang-orang yang penuh dengan drama, penuh dengan topeng, penuh dengan apa. Ya kalaupun memang untuk kedepannya saya bisa menentukan kehidupan saya, ya saya jalani. Kalaupun memang ada keberhasilan yang saya terima dari pekerjaan, ya alhamdulillah dan puji Tuhan. Tetapi kalau memang tidak ada, saya akan fokus untuk berjalan ke depan.
unsur kesensitifan yang sedang kamu terima di sini. Nah, bagaimana di bagian keduanya, guys? Apakah mendukung terhadap kartu Ace of Swords atau memang akan mendukung rasa perasaan kamu yang sedang sensitif ini, yang kamu ragu apakah saya bisa menjalankan atau menentukan atau memang saya tidak bisa? Wow. Muncul kartu The Tower, di mana kartu ini saya lambangkan sebagai zodiak Taurus. Kenapa saya melambangkan suatu zodiak Taurus? Karena kamu bisa melihat sendiri arti dari The Tower, kehancuran, kebangkrutan, dan kemiskinan. Akan tetapi, saya tidak akan menarik dari zodiaknya karena mungkin ada beberapa teman-teman akan bertanya dan tidak menerima kenapa harus zodiak Taurus, Kak, yang harus diambil. Saya akan menarik dari kata The Tower-nya. Mungkin di dalam pemikiran kamu untuk kedepannya saya harus menentukan kehidupan saya karena memang ada suatu kehancuran yang sudah kamu terima di masa lalu. Sehingga muncul kartu Ace of Swords. Babak baru, hal baru yang akan dijalankan di dalam kehidupan dia karena memang sempat seseorang tersebut sudah merasakan yang namanya sakit hati, kehancuran, kemiskinan, dikecewakan, dan dicampakkan. Dengan hal seperti itu, kamu mulai nih membangun secara perlahan-lahan pondasi untuk kehidupan kamu agar orang lain tidak bisa lagi menganggap saya sebelah mata. Itu saya berbicara dari sisi kamu, guys. Kalau saya berbicara dari sisi negatif terhadap orang yang menganggap kamu remeh, yang sudah mencampakkan kamu, dengan kemunculan kartu The Tower dan saya akan menutup kartu Ace of Swords ini, akan ada sesuatu hal yang akan membuat diri dia atau pekerjaan dia secara perlahan-lahan akan hancur. Di mana kehancuran tersebut dia rasakan karena memang perbuatan dia sendiri. Ini dia, guys. Kalau saya berbicara secara negatif terhadap orang yang pernah menganggap diri kamu sebelah mata dan mencampakkan kamu. The Tower, dua sisi yang saya katakan tadi, guys. Nah, dengan kemunculan kartu The Tower, kartu selanjutnya bagaimana? Wow. Seseorang yang sangat keras kepala, seseorang yang sangat belagu, seseorang yang sangat sombong, seseorang yang sangat angkuh, seseorang yang menganggap diri dia dewa. Berarti, guys, dengan kemunculan kartu Ace of Swords untuk pertama kali ketika saya membuka kartu ini, mungkin tujuan kamu untuk menentukan suatu hal baru di dalam kehidupan kamu karena memang ada suatu perbuatan yang sudah dilakukan seseorang yang keras kepala ini terhadap diri kamu sehingga kehidupan kamu pun merasa hancur, merasa sakit, merasa dikecewain, merasa dicampakkan. Dalam arti, guys, ibaratnya dalam ketiga kartu yang saya pegang ini, bisa saja kamu sudah ibaratnya pembelajaran yang sangat mendalam yang sudah kamu terima dari orang yang keras kepala ini. Ini kartu yang ini, guys. Nah, kartu selanjutnya, guys, kalau saya menutup ini dan mengangkat kartu ini, wow. Wow.
Ketiga kartu ini guys, saya akan berbicara terlebih dahulu dari sisi negatifnya. Di mana sisi negatif ini, seseorang yang keras kepala, seseorang yang angkuh, seseorang yang merasa diri dia dewa, seseorang yang merasa diri dia punya segalanya, akan merasakan suatu kehancuran secara perlahan-lahan. Mungkin kejadiannya tidak besok ataupun lusa, tetapi saya bisa pastikan di awal tahun 2021, menurut kartu yang saya pegang ini, merupakan babak baru yang akan dia jalankan, di mana babak baru tersebut akan memberikan dia secara perlahan-lahan membuat pemikiran dia hancur, pekerjaan dia berada di titik zona tidak nyaman. Kalau saya mengangkat kartu Ace of Swords ini dan saya berbicara terhadap diri kamu dari sisi positifnya, mungkin tujuan kamu untuk menentukan babak baru terhadap diri kamu karena kamu pernah yang namanya berlawanan terhadap seseorang, di mana berlawanan tersebut membuat diri kamu berada di zona terendah. Bagaimana guys di bagian ketiga kesimpulannya untuk kedepannya? Apakah kesimpulan kedepannya kamu akan mendapatkan suatu berkat, atau memang kamu menentukan babak baru di dalam diri kamu hanya berputar seperti itu, atau hanya sekedar perencanaan kamu saja? The Fool. Muncul kartu The Fool guys. Seseorang untuk kedepannya akan berpikir terhadap kehidupan dia, gila ya, kenapa saya dulu bisa mengenal diri dia? Ketika saya mengenal diri dia, kehidupan saya drastis hancur. Dan saya rasakan itu merupakan kehidupan yang sangat bodoh. Dari kehidupan yang saya anggap untuk kehidupan tersebut kehidupan bodoh, untuk kedepannya saya akan berjuang memperbaiki situasi yang salah tersebut menjadi benar. Walaupun hasilnya akan memberikan saya keuntungan atau kerugian, setidaknya saya akan berjalan sesuai dengan kemampuan saya. Saya akan berusaha keras. Saya akan menunjukkan terhadap orang-orang yang menganggap saya rendah. Saya akan membuktikan dengan apa yang akan saya dapatkan ke depannya. Itu untuk ke depannya guys. Seseorang akan berpikiran seperti itu. Kartu selanjutnya setelah muncul kartu The Fool. Iya. Seseorang yang akan berjalan ke depan tanpa harus melihat bagaimana situasi kehidupannya di masa lalu, tetapi dia akan berjuang dengan semangatnya. Muncul kartu unsur api. Seseorang yang bersemangat. Nah, kartu terakhir guys. Iya. Tetapi saran saya dengan kemunculan kartu terakhir, saran saya guys, untuk kedepannya diri kamu perbanyak berpikiran secara logis. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kamu bermain secara pemikiran yang logis, kamu tidak akan dirugikan. Ini saran saya. Oke guys,
Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.